Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Wafi, Yumna, insya Allah di sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Mau tahu? Mau tahu? Mau ya. Tapi sebelum Umi membacakan kisah tersebut, kita berdoa bersama-sama dulu ya, biar kita mendapatkan kebaikan dari cerita tersebut. Yuk Wafi, boleh pimpin doa dulu. Atau Yumna? Oh, nggak ada yang mau. Baiklah, kita berdoa bersama-sama, membaca basmalah dan doa sebelum mulai mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Anak-anak siap mendengarkan? Siap. Siap. Syaratnya ini ya, mendengarkan dengan tertib. Boleh bertanya setelah Umi selesai bercerita. Kita mulai ya. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abul As lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku bangsa Quraisy silsilah Bani Umayyah. Usia beliau lebih muda 5 tahun dari Rasulullah. Beliau mendapatkan pendidikan yang baik. Beliau telah belajar membaca dan menulis pada usia yang masih kecil. Di masa mudanya, beliau telah menjadi seorang pedagang yang kaya raya. Beliau berasal dari keluarga yang kaya, yang pertama-tama memeluk Islam. Utsman itu memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum beliau masuk Islam. Beliau terkenal dengan kejujurannya. Rasulullah SAW pernah berkata, orang yang paling penuh kasih sayang dari umatku kepada umatku adalah Abu Bakar. Yang paling gagah berani membela agama Allah adalah Umar bin Khattab. Dan yang paling jujur dalam kerendah hatiannya adalah Utsman. Mengenai sifat rendah hatinya ini, Utsman berkata, tidak haruskah saya merasa rendah hati terhadap seseorang yang bahkan malaikat pun berendah hati terhadapnya. Kepribadian Utsman ini benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Beliau jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Rasulullah mencintai Utsman karena akhlaknya. Mungkin itulah mengapa Rasulullah mengizinkan dua orang putrinya menjadi siapa? Istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah dan yang kedua adalah Ummu Kulsum. Nah, kedermawanan Utsman ini tampak pada kehidupannya sehari-hari. Ketika bencana kekeringan melanda kota Madinah, kaum muslimin terpaksa menggunakan sumur Rum sebagai sumber mata air satu-satunya. Sayangnya, sumur tersebut adalah milik Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf itu seorang Yahudi tua yang serakah. Untuk mengambil air sumur itu, kaum muslimin harus membayar mahal dengan harga yang ditetapkan oleh Yusuf Yahudi. Melihat keadaan penduduk Madinah, salah seorang sahabat Rasulullah terkemuka, Utsman bin Affan segera menemui Yusuf, si pemilik sumur. Wahai Yusuf, maukah engkau menjual sumur Rum ini kepadaku? Yahudi tua yang sedang mabuk uang itu segera menyambut permintaan Utsman. Dalam benaknya, ia berpikir, Utsman adalah orang kaya. Ia pasti mau membeli sumurnya berapapun yang diminta. Namun di sisi lain, ia juga tidak mau kehilangan mata pencahariannya begitu saja. Saya bersedia menjual sumur ini. Berapa engkau sanggup membayarnya? Tanya Yusuf. 10.000 dirham, jawab Utsman. Si Yahudi tua tersenyum sinis.
Sumur ini hanya akan aku jual separuhnya saja. Kalau bersedia, sekarang juga kau bayar 12.000 dirham. Dan sumur kita bagi menjadi 2, sehari untukmu dan sehari untukku. Bagaimana? Setelah berpikir, Usman menjawab, baiklah, saya terima tawaran itu. Setelah membayar seharga yang diinginkan, Usman menyuruh pelayannya untuk mengumumkan kepada para penduduk bahwa mereka bebas mengambil sumur Rum secara gratis. Sejak saat itu, penduduk Madinah bebas mengambil air sebanyak mungkin untuk keperluan mereka. Lain halnya dengan si Yahudi tua, ia kebingungan lantaran tidak ada seorang pun yang membeli apa? Airnya. Ketika Usman datang menemuinya untuk membeli separuh sisa air umurnya, ia tidak bisa menolak, walau dengan harga yang sangat murah sekalipun. Ketika perang Tabuk meletus, Usman menanggung sepertiga biayanya. Seluruh hartanya ia sumbangkan hingga mencapai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda. Wah, banyak sekali ya. Banyak gak? Tidak kebayang ya. Mungkin rumah kita penuh tuh dengan unta. 900. Belum lagi uangnya yang jumlahnya ribuan dinar. Khalifah sebelumnya, Umar bin Khattab, telah menyiapkan sebuah komite yang terdiri dari 6 dari 10 orang sahabat untuk memilih khalifah di antara mereka. Mereka adalah Utsman, Affan, Ali, Zubair, Thalhah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara mereka yang dipilih sebagai khalifah Islam yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, kejayaan Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khorasan. Tahu tidak itu negara-negara di mana? Nanti kita lihat petanya. Kirman, Sijistan, Cyprus sampai mencapai Afrika Utara. Kontribusi Utsman yang paling besar dalam sejarah Islam adalah pengumpulan teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat dan disebarkan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan pengumpulan teks Al-Quran ini, Utsman dibantu dan banyak mendapat masukan dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Utsman pun berhasil membangun sistem pemerintahan yang terpusat dan memantapkan penerbitan Al-Quran yang resmi. Dan satu lagi yang dilakukan oleh Utsman adalah beliau mengadakan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram serta membentuk armada laut Islam yang pertama yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Masya Allah ya, Utsman memiliki banyak sekali kebaikan. Apa saja tadi? Membeli sumur, kemudian menyumbangkannya, terus apa lagi? Menyumbangkan unta dan kuda. Terus seorang pemimpin yang baik. Nah, semoga Yuna, Wafi, Umi, dan keluarga ini bisa mencontoh Utsman bin Affan. Begitu ya kisah hari ini. Besok mau lanjut lagi? Mau. Insya Allah. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.